Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah pertemuan kedua kita membahas kitab Riyadhus Shalihin bab fi bayani kasrati turuqil khair. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah memberikan muqaddimah terkait dengan bab yang kita bahas. Di mana kita sebutkan bahwa banyaknya jalan-jalan kebaikan ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Yang pertama apa? Dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan, seorang hamba bisa meraih banyak keutamaan. Sebab setiap kebaikan itu memiliki keutamaan tersendiri. Dan juga setiap hamba bisa mengumpulkan sekian banyak balasan dari Allah. Sebab setiap kebaikan itu balasannya berbeda-beda. Kemudian juga seorang hamba bisa memboyong pahala yang sangat banyak. Sebab setiap amalan tertentu itu punya pahala yang juga berbeda-beda. Ketika seorang hamba mampu mengerjakan semuanya, maka sungguh dia mendapatkan dan mengumpulkan pahala yang sangat banyak dan beragam. Kemudian juga di antara yang lain, karena dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan ini akan supaya tidak jenuh, tidak bosan. Coba kalau cuma satu saja, orang akan jenuh. Dan sifat jenuh itu memang tabiat manusia. Kadang jenuh, kadang semangat. Itu wajar. Dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan, seorang hamba bisa menghindari sifat jenuh. Ketika dia jenuh pada satu amal kebaikan, dia bisa berpindah pada kebaikan yang lain. Taib. Kemudian yang lain, apalagi? Setiap orang berbeda-beda kondisinya. Berbeda-beda keadaannya. Ada hamba dari sisi harta dia tidak punya, sehingga tidak bisa bersedekah. Maka dia bisa beralih pada yang lain. Seperti berbakti kepada orang tua. Dia mungkin tidak bisa bersedekah kepada orang tuanya. Maka dia bisa melayani kedua orang tuanya. Kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Barakallahu fikum. Maka dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan, setiap orang bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Barakallahu fik. Taib. Kemudian ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah.
Seorang hamba itu ketika mengetahui banyak jalan-jalan kebaikan, maka yang pantas bagi mereka agar berlomba. Agar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Fastabiqu al-khairat." Berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan sekian banyak kebaikan itu. Banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya ini na'am mengharuskan kita untuk apa? Berlomba dalam banyaknya kebaikan itu. Na'am. Ya kalau ada orang yang terkalahkan dari sisi sedekah, karena dia tidak punya harta, maka dia bisa mengalahkan saudaranya dengan membaca Al-Quran. Berlomba. Ya, kalau ada orang misalnya belum sempurna bacaan Al-Qurannya, masih proses belajar, tapi dia punya banyak harta, maka dia bisa kalahkan saudaranya dengan hartanya. Ya, maka banyaknya jalan-jalan kebaikan ini mengharuskan kita untuk banyak berlomba ya, sering berlomba dalam perkara kebaikan. Fastabiqu al-khairat. Dan siapa yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan ini, maka sungguh dia telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebab dia telah mengikuti jalannya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka para nabi itu bersegera, berlomba, bersaing dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan al-adillah, beberapa dalil, baik dari kitabullah maupun dari ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal bab beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Ya, dan dalil-dalil yang beliau sebutkan di sini di awal bab itu adalah dalil-dalil yang terkait dengan bab. Ya, ada kaitannya dengan bab semua ya. Ya. Baik. Apa babnya tadi? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Apa dalilnya? Mana dalilnya bahwa kebaikan itu banyak jalannya? Kebaikan itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Apa dalilnya? Beliau sebutkan. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim." Wa qala ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Ini dua ayat yang sama ya. Ya, dua-duanya terdapat pada surah Al-Baqarah, yang pertama 215, yang kedua 197. Pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin." Ya. Apa saja yang kalian lakukan, apa saja yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya, dari kebaikan, fa inna Allah bihi alim, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebaikan yang kamu kerjakan. Pada ayat yang kedua, ya'lamhullah, maka Allah mengetahuinya. Jelas ya? Baik. Nah, dua ayat ini ikhwani fillah merupakan dalil yang sharih, yang sangat jelas menunjukkan bahwa
kebaikan itu sangat banyak. Ya, dua ayat itu menunjukkan demikian. Kebaikan itu sangat banyak. Sebab Allah katakan dalam ayat itu, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan. Ya, maka sungguh Allah mengetahuinya. Perhatikan ayat itu. Di situ Allah sebutkan khair, kebaikan. Nah, Allah sebutkan kata khair. Yang punya buku lihat. Allah sebutkan kata khair min khairin. Ya. Allah sebutkan dalam bentuk nakirah atau ma'rifah. Nakirah. Mana buktinya nakirah? Tanwin, tidak punya alif lam. Jelas? Ya. Dan ada kaidahnya, kaidah usul mengatakan an-nakiratu fi siyaqi, ya, fi siyaqi an-nafi atau fi siyaqi syarti, ya, itu tufidul umum. Isim nakirah, ya, yang terletak setelah isim syarat, atau terletak setelah penafian huruf nafi, maka huruf nafi itu bermakna umum. Paham? Paham kaidah? Kaidahnya apa? An-nakiratu fi siyaqi asy-syarti atau fi siyaqin nafyi tufidul umum. Isim nakirah kalau dia terletak setelah syarat, apakah huruf atau isim, atau terletak setelah huruf nafi, maka nakirah itu bermakna apa? Bermakna umum. Apa umum? Banyak, mencakup semua. Paham? Nah, khair di situ terletak setelah apa? Huruf syarat, ma. Ya, taib. Berarti di situ khair, di situ umum. Tidak khusus pada satu kebaikan. Ya, sebab kalau kita khususkan berarti satu kebaikan itu, kan gitu. Tapi kalau kita umumkan berarti semua bentuk kebaikan. Berarti menunjukkan kebaikan itu banyak. Paham? Ya. Maka Allah sebutkan dalam dua ayat itu bahwa apa saja kebaikan apapun yang kalian lakukan dari sekian banyak kebaikan, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Apapun kebaikan yang antum kerjakan, kecil atau besar, ya, kebaikan apapun jenisnya, baca Al-Quran kah, bersedekah kah, berzikir kah, apa saja dari kebaikan itu, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Jelas ya? Nah, sudah jelas pendalilan? Ya, kaitannya dengan bab? Ya, sudah jelas. Taib. Yaitu dari kata khair. Khair di situ bermakna umum, mencakup semua kebaikan. Menunjukkan kebaikan itu bukan cuma satu, berarti banyak. Dan Allah katakan, apapun kebaikan yang kalian lakukan dari sekian banyak kebaikan, maka sungguh semuanya Allah ketahui. Jelas ya? Barakallahu fikum. Taib. Ya. Ikhwani fillah, pada ayat itu, perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada akhir ayat, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Ya. Allah sebutkan ini sebagai dorongan, sebagai motivasi bagi kita untuk berbuat kebaikan.
Ini dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dari Allah, targhib dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan itu dengan sesempurna mungkin. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jelas? Kalau kita tahu, kalau kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan ini, kalau begitu kita harus apa? Kita harus semangat. Ya kan? Kita harus termotivasi. Dan kita harus berusaha mengerjakan amalan itu sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu apa yang saya lakukan. Paham? Ya, gambarannya ikhwani fillah. Kalau seandainya ya seorang pembantu misalnya, taruhlah pembantu. Dia tahu bahwa majikannya mengawasinya, mengetahui apa yang dia lakukan. Apa kira-kira reaksi pembantu itu? Semangat kan? Supaya gaji saya naik. Ya, supaya saya disenangi sama siapa? Sama Tuhan saya. Dan dia akan berusaha memperbaiki cara dia bekerja di rumah. Mungkin yang selama ini ketika tidak ada CCTV, mungkin dia ogah-ogahan mengepel. Ya, mungkin dia sering lebih banyak tidurnya kalau tuannya pergi kantor. Tapi begitu dia tahu bahwa majikan saya mengetahui apa yang saya lakukan di rumah, dia tidak akan bermain-main. Dia akan termotivasi ya, dan dia akan memperbaiki amalan yang dia lakukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apapun yang kalian kerjakan wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, ketahuilah, yakinilah Allah Maha mengetahuinya. Kalau begitu kita harus bersemangat melakukan kebaikan dan kita harus betul-betul sempurna dalam mengerjakan kebaikan itu. Taib wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu banyak jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun sekecil darrah, walaupun sekecil darrah, ya, yarahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia yang beramal itu yarahu, maka dia akan melihat kebaikan yang dia lakukan itu di hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja, laki-laki maupun wanita, siapapun dia yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil darrah, maka sungguh dia akan melihatnya di hari kiamat. Jelas? Baik. Ini juga ayat menjelaskan bahwa kebaikan itu banyak jenisnya. Di mana dalilnya? Di mana bisa kita dapatkan pada ayat itu? Pada kata pada kata apa? Khaira. Khairan. Apa artinya khairan? Kebaikan. Di situ khairan bertanwin atau tidak? Bertanwin. Berarti isim nakirah. Apa tadi kaidahnya? Isim nakirah kalau terletak setelah isim syarat atau isim istifham, maka dia bermakna umum. Sekarang khairan di situ terletak setelah apa? Isim syarat, man. Ya, man. Itu ya ada waktu syarat ya. Nah, berarti khairan di sini apa? Umum. Siapapun yang mengerjakan kebaikan, kebaikan apapun yang dia lakukan, dari sekian banyak kebaikan itu,
Walaupun kebaikan itu sekecil darah, niscaya dia akan melihatnya di hari kiamat. Paham? Taib. Apa itu darah? Sekecil darah. Apa itu darah? Darah berbeda-beda penjelasan para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan darah itu adalah an-namlu as-saghir. Semut yang sangat kecil, itu darah. Semut yang sangat kecil. Semut itu kan ada yang besar-besar, ada yang sedang-sedang, ada yang kecil. Yang kecil itu apa? Semut apa namanya yang kecil itu? Ada itu semut kalau di apa itu dipencet itu bau saru. Ya, kalau orang-orang Bugis bilang apa? Orang Bugis, ada orang Bugis. Apa namanya bagi orang Bugis? Orang Bugis bilang bere-bere sebung. Ya, semut yang berbau itu kan, itu darah. Semut kecil sekali. Subhanallah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa darah adalah debu. Tapi debu yang sudah, ya kan debu disaring lagi debunya. Sehingga melahirkan debu, menghasilkan debu yang paling kecil lagi. Yang kadang nanti terlihat itu debu kalau ada sinar matahari, baru terlihat. Itu namanya darah. Kecil sekali. Ya, maka dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang mengerjakan kebaikan, kebaikan apapun, dari sekian banyak kebaikan itu, walaupun hanya sekecil semut tadi, walaupun hanya sekecil debu tadi, maka sungguh di hari kiamat kebaikan yang dia lakukan akan dia lihat. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kebaikanmu. Ya. Kemudian Allah akan membalasnya. Mungkin hamba itu selama di dunia tidak menganggap itu kebaikan karena sesuatu yang remeh. Mungkin kita menganggap itu bukan kebaikan. Tapi ternyata Allah catatkan untuk kita. Allah catatkan untuk kita, kemudian Allah bukakan. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan mendapati apapun yang dia lakukan di dunia dari kebaikan walaupun kecil, dan setiap orang akan mendapati di catatannya apapun kejelekan dia lakukan walaupun kecil. Semua ada. Ya. Sekecil itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mungkin kita sudah melupakan itu. Bahkan mungkin kita tidak menganggap itu sebagai kebaikan, padahal itu kebaikan. Jelas? Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau berkata, wa hadhil ayatu fiha ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalila. Ayat ini, ayat apa tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kata beliau, ayat ini adalah ayat yang memberikan motivasi, ya, yang memberikan semangat luar biasa bagi kita untuk melakukan kebaikan walaupun kecil. Ini ayat yang luar biasa. Ayat yang luar biasa memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita ikhwani fillah untuk melakukan kebaikan walaupun kecil. Kenapa? Sekecil apapun yang antum lakukan, subhanallah, antum akan mendapatinya di hari kiamat tercatat. Ya. Ya, maka ini ayat motivasi. Kalau begitu, saya akan semangat. Dan saya tidak akan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Jangan pernah remehkan yang namanya kebaikan. Kenapa? Karena sungguh kebaikan itu akan membahagiakan Anda di hari kiamat, walaupun kecil. Akan membuat Anda tersenyum. Kebaikan itu. Ya. Nabi SAW sampai pernah berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu menganggap sepele yang namanya kebaikan.
Jangan pernah menganggap remeh yang namanya kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan saudara. Itu kebaikan. Ya? Antum berikan senyum kepada saudara Anda ketika bertemu. Antum berikan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudara. Sehingga saudara itu juga merasakan tentram bertemu dengan antum. Hah? Maka sungguh itu akan menjadi kebaikan di hari kiamat. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Nabi sampai mengatakan, ya, walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustaqi. Walaupun kebaikan yang kamu berikan adalah kamu menuangkan air dari timba kamu ke embernya orang yang mau air. Paham? Antum misalnya mau ambil air di sumur, sama-sama berdua mau ambil air. Antum duluan. Ya, antum duluan. Antum setelah antum isi ember antum dengan air pakai timba tadi, setelah selesai antum isikan juga temannya antum. Masya Allah, itu kebaikan. Walaupun mungkin hanya satu ember, dibantu. Ya, antum misalnya menuangkan air minum ke gelasnya orang yang mau berbuka puasa, Masya Allah, itu kebaikan. Itu kebaikan. Jangan pernah menganggap remeh namanya kebaikan, walaupun kecil. Sebab antum tidak tahu kebaikan yang mana akan memasukkan antum ke dalam surga. Antum tidak tahu. Boleh jadi kebaikan inilah yang orang menganggap remeh, tapi ternyata inilah kebaikan yang mengantarkan aku ke dalam surga. Antum tidak tahu. Jelas? Ingat, Nabi pernah mengatakan, walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku pernah melihat ada seseorang mondar-mandir dalam surga. Bayangkan, mondar-mandir dalam surga Allah. Kalau orang mondar-mandir di neraka itu orang celaka. Mondar-mandir dalam surga artinya sibuk merasakan nikmat surga. Sana, kesana kemari. Tahulah kalau kita masuk mall, ya, kita punya banyak duit. Banyak duit. Kita bawa duit 1 miliar ini. Hah? Di mall itu semua kesenangan dunia luar biasa. Dan kita punya duit 1 miliar. Kira-kira apa? Sana, Masya Allah. Dan disuruh habis ke 1 miliar. Apa kata Nabi? Sungguh aku pernah melihat ada seseorang yang taqallabu fil jannah, mondar-mandir dalam surga. Apa kebaikan yang dilakukan? Subhanallah, kita mungkin tidak pernah membayangkan. Kata Nabi, fi syajarah qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Ternyata di dunia pernah dia menyingkirkan sebuah pohon yang melintang di jalan, yang mengganggu pengguna jalan. Ada pohon tumbang, ya, dia sempatkan waktunya, dia singkirkan pohon itu dari tengah jalan supaya pengguna jalan bisa lewat dengan lancar. Ternyata itu amalan yang dia lakukan yang menyebabkan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sering ketika naik sepeda motor, tiba-tiba melihat di tengah jalan ada hal-hal yang bisa membahayakan orang. Ya. Apakah misalnya lubang atau apalah ya, gitu. Dan orang kalau lewat, kadang orang tidak tahu itu lubang. Maka mungkin kita bisa turun memberi tanda ini ada lubang. Ya kan begitu? Atau mungkin di tengah jalan ada batu besar, atau ada paku, ada balok, misalnya balok itu ada pakunya. Itu kalau orang yang naik sepeda motor menginjak itu bisa kan gitu, kita ambil. Insyaallah. Itu kebaikan. Ya, itu kebaikan. Sekali lagi ikhwani fillah, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang kecil itu yang diterima, yang besar tidak diterima. Kita tidak tahu. Ya, boleh jadi yang besar, amalan besarnya kita itu yang kita anggap hebat ternyata tidak diterima oleh Allah karena kita terlalu kagum, terlalu bangga diri dengan kebaikan kita yang besar itu. Sementara yang kecil yang mungkin kita tidak anggap ternyata itu yang bermanfaat di hari kiamat. Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau ikhlas itu menjadi besar. Ya, Anda mungkin diremehkan oleh orang lain dengan sedekah antum yang hanya 1 biji kurma.
Antum bersedekah 1 biji kurma, antum bawa buka puasa. Ini Pak buka puasa saya 1 biji. Orang bilang, apa ini? Tapi hanya itu yang antum punya. Saya tidak punya apa-apa, hanya itu yang saya sanggup. Dan antum memberi ikhlas, maka antum bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan kurma 1 ton. Kalah mereka. Dengan keikhlasan antum. Kalah. Sebab apa gunanya banyak amal kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya. Ya, sedikit tapi ikhlas itu luar biasa. Nabi pernah mengatakan seperti ini. Ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tayyibin. Tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah yang baik. Sedekah yang baik maksudnya di sini adalah yang halal dan ikhlas. Wala yaqbalullahu illa tayyiba, kata Nabi, dan Allah tidak menerima kecuali sedekah yang halal dan baik. Illa akhadaha ar-rahmanu biyamini. Maka Allah akan menerima sedekah Anda dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, kalau seandainya yang kamu sedekahkan hanya 1 biji kurma. Tapi 1 biji kurma itu usaha kamu. Hasil keringat kamu. Bukan meminta-minta. Usaha, hasil keringat. Dan antum berikan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa kata Nabi? Fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'dama minal jabal. Maka 1 biji kurma tadi akan dikembangkan oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, sampai kemudian di hari kiamat menjadi lebih besar daripada gunung. Subhanallah. Menjadi lebih besar daripada gunung. Ya, makanya jangan meremehkan yang namanya kebaikan. Baik. Kemudian waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, siapa yang mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Ini juga ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 15. Ini juga ayat menerangkan kepada kita bahwa kebaikan itu banyak jalannya. Ya. Mana di situ dalilnya? Nakirah, salihan. Salihan di situ ada sesuatu yang terhapus di situ. Amalan salihah, ada amalan salihah di situ. Cuma terhapus. Mahdhuf, ya. Amalan salihah. Man amila amalan salihah. Siapa yang melakukan amal soleh. Amal di situ nakirah atau ma'rifah? Amal soleh di situ nakirah. Terletak setelah syarat. Berarti umum. Berarti semua amal soleh. Mencakup semua amal soleh. Jadi siapa yang mengerjakan 1 amal soleh dari sekian banyak amal soleh, maka sungguh amal soleh itu kembali kepada dirinya sendiri. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ya. Amal soleh itu dikatakan amal soleh kapan? Ketika terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah disebut dengan amal soleh. Itu namanya amal soleh. Ikhlas dan mutaba'ah. Itu 2 syarat. Kalau ada orang beramal ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa namanya? Ikhlas. Tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salat maghrib 4 rakaat ikhlas karena Allah. Apakah disebut amal soleh? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi 2 syarat. Kapan disebut amal soleh? Ketika memenuhi 2 syarat. Kalau tidak memenuhi 2 syarat, ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apa namanya? Amal apa namanya? Amal salah.
Ya, bukan amal soleh, amal salah namanya. Salah amalnya. Ada orang sesuai tuntunan Rasulullah, salat maghrib 3 rakaat. Tetapi dia salat maghrib karena apa? Karena cari perhatian mertua. Tidak ikhlas karena Allah. Amal soleh? Bukan. Amal apa namanya? Amal toleh. Amal toleh. Soleh lawannya toleh. Jelas? Kapan amal itu dikatakan amal soleh? Ketika memenuhi 2 persyaratan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam ayat ini, siapapun yang mengerjakan 1 amal soleh dari sekian banyak amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan amal antum. Antum beribadah, tidak beribadah, sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya beriman, semuanya bertakwa, semuanya sholat. Apakah akan menambah kekuasaan Allah? Tidak, tidak menambah. Seandainya kalian semua dari yang pertama sampai terakhir semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang beriman, apakah akan mengurangi kekuasaan Allah? Tidak. Tidak. Ya. Sebab Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Allah tidak butuh. Kalau begitu, kenapa kita beribadah? Untuk diri kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsihi, kata Allah. Siapa yang melakukan amal soleh untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amal kalian sendiri. Wafikum uhsiha, aku catatkan untuk kalian. Kata Allah, aku catatkan. Baiknya Allah kepada kita. Kita beramal, Allah yang catat. Harusnya kamu catat sendiri dong. Ini tidak. Antum beramal, Allah catat. Setelah Allah catat, Allah kasih balasan. Padahal Allah tidak butuh. Menunjukkan rahmatnya Allah kepada manusia. Baiknya Allah kepada hambanya. Kita beramal, Allah yang catat. Setelah Allah catat, Allah kasih balasan. Padahal Allah tidak butuh dengan amal antum. Ya, logikanya kalau ada di antara kita misalnya, kita tidak butuh dengan orang itu, tapi kita mau layani dia untuk kebaikannya. Kan baik orang itu. Saya tidak butuh sebenarnya, tapi saya mau layani karena supaya dia menjadi lebih baik. Itu kan menunjukkan itu orang itu luar biasa, Masya Allah. Dia adalah orang yang paling kaya misalnya. Kaya luar biasa. Ya. Datang orang, Pak. Ya. Datang orang misalnya. Ya. Bisa saya kerja di sini? Oh, di sini tidak terima lagi kan? Tidak terima. Dan dia tidak butuh dengan karyawan sama sekali. Tapi kemudian karena kebaikan dia, kemudian dia berkata, oh sini saya antar. Ya, saya antar ke kantor saya. Maka dia bosnya ini. Saya antar kamu ke. Dia tidak butuh sebenarnya. Saya tidak butuh karyawan. Tapi dia bilang, sini saya antar ke kantor. Setelah sampai di kantor dipertemukan dengan karya ini cari kerjaan ini. Nah, seterusnya kan. Setelah itu sampai ini ongkos untuk pulang. Masya Allah. Itu kan orang baik sebenarnya. Dia tidak butuh dengan karyawan, tapi karena rasa kasihannya dia, ya dengan orang itu akhirnya dipekerjakan dia. Bahkan dikasih lagi uang PT pulang. Ya, Masya Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Allah, ya antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Sekalipun kalian bermaksiat kepada Allah, Allah tetap terpuji. Tidak pernah Allah tercela. Beda dengan penguasa di dunia. Kalau rakyatnya tidak taat, gimana rajanya? Terhina rajanya. Ya kan? Kalau presidennya, kalau rakyatnya presiden itu membangkang semua, gimana presidennya? Bisa lengser. Hilang kekuasaannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak.
Antum bermaksiat semua, tidak pernah berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk diri kalian sendiri. Nah, kalau kita paham ikhwani fillah bahwa amal yang kita lakukan untuk diri kita, kalau begitu, apakah kita mau bersantai? Tidak. Karena kita paham bahwa ini akan kembali kepada diri saya. Kalau begitu, apakah antum akan bersantai? Tidak. Apakah kemudian antum akan ogah-ogahan? Tidak. Apakah kemudian antum akan asal kerja saja, asal sholat? Tidak kan? Karena antum tahu bahwa kembali kepada saya. Hasilnya akan kembali kepada saya. Kalau saya sholat serampangan, itu juga hasilnya akan saya dapatkan. Kan begitu? Ya, fali nafsi. Maka untuk diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat pada bab ini sangat banyak. Ayat-ayat pada bab ini sangat banyak. Bab apa? Bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Cuma hanya disebutkan sebagian. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menjelaskan bahwa kebaikan itu sangat banyak jenisnya. Sangat banyak jalannya. Baik. Selesai dalil-dalil terkait dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dalilnya mana? Buktinya mana? Dasarnya mana? Jalan-jalan kebaikan banyak. Itu tadi yang saya sudah bacakan. Ada berapa ayat di situ? Ada 4. Ya, sudah tahu sisi pendalilannya? Hah? Ya, mana di situ menunjukkan banyak jalan kebaikan? Dari kata khair. Di situ nakirah, bermakna umum. Mana lagi? Amalan salihah. Amal juga umum, berarti mencakup semua amal saleh. Berarti amal saleh itu bukan cuma satu, tetapi banyak amal soleh. Dan amal itu dikatakan soleh ketika memenuhi 2 persyaratan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan beberapa hadis. Beberapa hadis. Ada berapa hadis beliau sebutkan? Ada 25 hadis pada bab ini. Yang mana semua hadis-hadis yang 25 ini itu menyebutkan contoh-contoh amal soleh. Contoh-contohnya apa? Contoh-contoh kebaikan mana? 1, 2, 3, 4, 5 ini nih semua. Jelas? Ya. Contoh-contoh amal soleh apa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan juga akan disebutkan ya fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan amal soleh tersebut. Baik. Kita ambil satu hadis. 25 hadis ya. Waktu kita berapa? Tinggal berapa hari? Masya Allah. Semoga Allah memberi kemudahan. Kita ambil satu. Supaya ya kalau kita tidak bisa selesai, minimal menghampiri selesai. Ya. Gimana ya? Minimal menghampiri ya. InsyaAllah ta'ala. Baik. Wabillahi nasta'in. Wa ammal ahadithu fakathiratun jidda. Ada kata Imam Nawawi, adapun hadis-hadis terkait dengan bab ini sangat banyak. Sangat banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasirah. Tidak terbatas. Tidak terbatas, banyak sekali. Fanadhkuru tarafan minha, maka kita akan menyebutkan sebagiannya. Jadi yang beliau sebutkan sebagian kecil saja dari sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan contoh-contoh amal kebaikan. Disebutkan sebagian saja. Itu pun salah 25. Ya, yang 25 ini belum tentu bisa kita amalkan. Belum tentu. Satu saja belum tentu bisa kita amalkan. Nah, kita sudah bisa amalkan belum tentu ikhlas. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan inna a'malakum qalilah. Sesungguhnya amal kalian sedikit. Kata siapa?
kata Ibnul Qayyim. Ada yang mengaku amalnya banyak di sini? Hah? Kalau antum mengaku banyak, binasalah antum. Sebab di antara perkara yang membinasakan itu 3. Salatul muhlikat. Ada 3 yang membinasakan manusia. Di antaranya kata Rasulullah, i'jabul mar'i nafsahu. Seorang bangga, kagum dengan dirinya sendiri. Masya Allah, mengagumi dirinya sendiri. Padahal dia adalah orang yang paling banyak kekurangannya. Dia adalah orang yang paling lemah. Sementara dia anggap dirinya orang yang paling itulah alamat kehancuran. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, inna amalakum qalilah, sesungguhnya amal kalian sangat sedikit. Fa akhlisu hadzal qalil, maka ikhlaslah kalian mengerjakan yang sedikit itu. Sudah sedikit, ya maka tolong ikhlas mengerjakan yang sedikit itu. Semoga yang sedikit itu memberi manfaat. Ya, jangan sudah sedikit amalnya, semuanya mencari perhatian manusia. Sudah sedikit. Ya, tidak ada satupun yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Al-awwal, hadis yang pertama. Siapa yang ngisi setelah ini? Tidak ada. Al-awwal an Abi Dzarrin, satu bait. Saya kira satu bait nahu. Jadi satu bait tidak ngisi. Kenapa? Oh, tidak. Al-awwalu, yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamana. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang pertama terkait dengan bab kita adalah hadis dari Abu Dzar. Kata beliau dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Semoga Allah meridhai beliau. Ya. Sahabat Jundub bin Junadah. Kunyahannya adalah Abu Dzar. Dan sahabat ini lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Ada sahabat lebih dikenal dengan kunyahannya daripada namanya. Ada sahabat yang dikenal dengan namanya daripada kunyahnya. Ada sahabat yang dikenal dua-duanya. Ya, maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang lebih dikenal dengan kunyah beliau daripada namanya. Siapa kunyahnya? Abu Dzar. Siapa namanya? Jundub bin Junadah. Siapa sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya? Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah beliau dan lebih terkenal dengan kunyah beliau. Siapa namanya? Abdurrahman bin siapa? Itu Abu Hurairah itu. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Bakar terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Ayo. Abdullah bin Quhafah. Daripada antum cari-cari, memakan waktu. Abdullah bin Quhafah. Ingat, Abdullah namanya, ayahnya Quhafah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Taib, qala Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu berkata, qultu,
Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, jadi memanggil Nabi itu tidak boleh dipanggil dengan namanya. Tidak boleh. Ya Muhammad, tidak boleh, haram. Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, kata Allah. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil di antara kalian. Kalau saya panggil antum, ya Muhammad, kan begitu. Langsung disebut nama, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Zaid. Tapi untuk Nabi, tidak boleh kalian panggil dengan namanya. Ya Muhammad, tidak boleh, haram. Tapi harus dipanggil dengan kemuliaan beliau. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Baik. Ayyul a'mali afdal. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, amalan-amalan apakah yang paling afdal? Ayyul a'mal. Amalan apakah dari sekian banyak amalan? Menunjukkan banyak amal kan? Amal apakah? Ya, dari sekian banyak amalan yang lebih afdal. Ya, di sini ya bab kita ya. Apa bab kita? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, amal apakah dari sekian banyak amal? Kan menunjukkan banyak amal. Maka tunjukkan kepadaku yang manakah amalan dari sekian banyak amalan itu yang lebih afdal. Jelas? Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa antara satu amal dengan amal yang lain itu berbeda-beda tingkat keutamaannya. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Maka yang ditanyakan oleh Abu Dzar apa? Yang paling afdal. Apa faedahnya di sini? Hah? Apa faedahnya? Antum ambil saja faedah. Kita bisa mengambil faedah langsung dengan ya, pikirkan saja apa faedahnya. Ketika sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Yang lebih afdal, yang paling afdal. Apa faedahnya di sini? Masya Allah, satu. Menunjukkan bahwa sahabat itu sangat bersemangat dengan kebaikan. Itu satu. Mereka sangat bersemangat dengan kebaikan. Dan mereka, ya, dalam kebaikan tidak pernah mereka mengejar yang rendah. Tapi selalu mengejar yang tinggi. Itulah para sahabat. Bukan sekedar mencukupkan yang baik, tapi bagaimana mereka mencari yang terbaik. Itulah para sahabat. Dan seperti itulah sebenarnya orang yang beriman, ikhwah. Itulah harusnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Punya cita-cita yang tinggi dalam perkara kebaikan. Ya, tidak mencukupkan yang sedang, apalagi yang rendah. Tapi selalu mencari yang tinggi. Ya, orang yang cari dunia saja selalu mencari yang tinggi kan? Padahal cari dunia. Tapi begitu cari akhirat, selalu apa? Selalu di sop terakhir. Dalam perkara dunia, dalam pembagian beras terdepan dia. Bahkan sudah antri. Masya Allah, perkara dunia. Perkara sekarang pembagian beras. Sampai harus sikat menyikat. Taib. Belum bunyi masjid, sholat subuh, dia sudah cepat-cepat bangun mandi. Kenapa? Hanya ingin pergi antri. Dapat apa? Dapat beras. Padahal tidak sholat subuh lagi. Itulah perkara dunia, orang berlomba-lomba. Semangatnya luar biasa. Cita-citanya luar biasa. Saya mau jadi anu, saya mau jadi anu. Tapi pernahkah dia bercita-cita, saya ingin menjadi penduduk surga yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seorang muslim itu, seorang yang mukmin itu, mukmin dan mukminah, itu harus punya semangat, punya cita-cita yang tinggi dalam kebaikan.
Makanya Nabi pernah mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, apa kata Nabi? Fas'aluhu al-firdausal a'la. Maka mintalah kepada Allah surga yang tertinggi, yaitu al-firdaus. Jangan kau berkata, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Yang penting masuk, Kak. Biar di emperan. Biar di kelas ekonomi saya dapat. Yang penting masuk." Itu bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik, mukmin yang benar imannya adalah mukmin yang mana? Yang tinggi cita-citanya. Ingat, dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara dunia, mereka tidak berambisi. Itu mukmin yang baik. Mereka tidak punya ambisi, apalagi mau bersaing. Tidak pernah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis menyuruh kita untuk bersaing dalam perkara dunia. Tidak pernah ada. Yang ada apa? Bersaing untuk mendapatkan surga. Apa kata dalam Al-Quran? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah sebutkan kenikmatan surga, setelah Allah sebutkan bidadarinya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tidurnya, karpetnya, anginnya, semuanya disebutkan oleh Allah. Setelah itu Allah tutup, dan hendaklah dengan itu kalian berlomba-lomba. Hendaklah dengan itu, ya, orang yang bersaing silahkan bersaing. Ada dalam perkara dunia, justru bersaing dalam perkara dunia alamat kehancuran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, wahai sahabat. Innama akhsha alaikum, tetapi aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia dibentangkan di depan mata kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian tertarik, kemudian kalian berlomba-lomba, bersaing. Fatanafasuha, kalian perlu bersaing, berlomba. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka apa akibatnya? Akibatnya apa? Bersaing. Kata Nabi, maka persaingan kalian terhadap dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana orang-orang dulu juga dibinasakan karena persaingannya dengan dunia. Orang-orang dulu juga binasa karena persaingannya dengan dunia. Bukan berarti, bukanlah maknanya kita tidak boleh dunia. Tidak seperti itu juga. Ya. Tetapi yang tercela adalah ketika seorang hamba bersaing. Mau bersaing dengan saudaranya dalam perkara dunia. Lihat temannya, tetangganya bisa beli motor, dia yang kayak cacing. Pokoknya, mulai besok harus bangun jam 3 buat nasi kuning. Kenapa? Dia sudah bisa beli motor, saya belum. Pokoknya besok jam 2 sudah bangun, bikin 20 kilo. Sampai menjual sampai sore. Masya Allah. Ya, karena mau bersaing itu yang tercela. Tapi kalau dia bekerja seperti apa adanya, ya, bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, ya, supaya dia enak beribadah kepada Allah, nikmat beribadah dengan fasilitas, itu bagus. Ya, sebab memang Allah ciptakan dunia ini untuk wasilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia adalah wasilah, akhirat adalah gaya, tujuan. Yang mana tujuan? Akhirat. Dunia sebagai sarananya menuju akhirat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Apa dibaliknya? Dunia tujuan, akhirat sarana. Dunia tujuan, menuntut ilmu sampingan. Itu salah. Ya kan? Harusnya apa? Akhirat adalah tujuan. Dunia mengikut kepada akhirat. Maka jangan belajar ilmu agama hanya sampingan saja. Maksudnya, saja, selingan. Ya.
Dijadikan sebagai selingan saja. Ya, harusnya apa? Harus punya target bahwa saya belajar ilmu agama, ini waktu saya belajar. Jangan jadikan kalau ada waktu ya pergi, kalau tidak ada tidak juga. Bukan seperti itu seorang yang beriman kepada Allah. Tapi harusnya apa? Dia mentartib waktunya. Ya, menata waktunya. Ini waktu saya cari dunia, ini waktu saya belajar. Tiba saatnya belajar, tinggalkan dulu dunia. Tiba selesai belajar, dunia lagi. Kan begitu kan? Allah apa kata dalam Al-Quran? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Kalau sudah selesai salat Jumat, apa kata Allah? Tinggal saja di masjid, tidak. Keluar cari rezeki. Keluar cari rezeki. Artinya Allah menyuruh kita, mengajari kita untuk mengatur waktu. Ya, waktu itu yang Allah berikan bukan semuanya untuk dunia. Tapi sebagiannya untuk dunia, ya, dan sebagian besarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ditanya ayul a'mali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Yang ditanya yang paling ya. Yang tidak ada yang mengalahkan ini. Apa jawaban Nabi? Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Nabi menjawab dua. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Itulah yang lebih afdal. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Untuk yang pertama ini mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Harus beriman. Dan ini adalah amalan yang paling afdal, iman. Kenapa? Sebab inilah dasar dari semua amalan. Ini pondasi dari semua amalan. Sebab kapan orang tidak beriman, tidak ada gunanya berjihad. Kapan dia tidak beriman, tidak ada gunanya dia menuntut ilmu. Kapan dia tidak beriman, tidak ada gunanya berpuasa. Kenapa? Karena iman itulah yang menjadi dasar amal kita. Ketika seorang hamba tidak beriman, maka semua amalnya tidak ada gunanya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru, kata Allah. Tidak ada yang menghalangi infak mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir, tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman, maka semua infaknya orang kafir, semua sedekahnya orang kafir, semua kebaikannya orang kafir. Bahkan mereka punya amal jariah, orang kafir punya amal jariah. Tapi apakah bermanfaat? Tidak. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan listrik pertama kali? Ahsanta. Thomas Alva Edison. Dia yang menciptakan. Kemudian kita nikmati hasil ciptaan. Tapi apakah Thomas Alva Edison mendapatkan manfaat karena kita gunakan untuk belajar? Tidak, karena kafir. Ya. Itulah jeleknya jadi orang kafir. Sejelek-jelek apapun orang yang beriman akhlaknya, jauh lebih baik daripada orang kafir sebaik apapun akhlaknya. Jangan pernah berkata, baik orang kafir. Lebih bagus sama orang kafir. Ya. Ya, kalau Anda mau bermuamalah dengan kafir karena jujur ya silahkan, boleh saja. Tapi jangan kemudian berkata orang kafir lebih baik daripada orang beriman. Hati-hati. Ya. Ya, tapi kalau Anda memilih bermuamalah dengan orang kafir karena orang beriman, susah cari orang beriman yang jujur, ya itu bagus, tidak masalah. Ya, karena kalau kita bermuamalah dengan orang yang tidak jujur, merugikan kita, kan begitu. Silahkan, tidak masalah. Bekerja sama dengan orang kafir boleh. Ya, sebab mencari orang beriman jujur susah. Dan harusnya orang beriman harus jujur. Ya, supaya nampak keindahan agamanya. Taib. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa orang kafir lebih baik daripada orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih, sesungguhnya kalian lebih tinggi daripada mereka jika kalian beriman. Kalian lebih tinggi daripada mereka jika kalian
beriman. Apa yang menyebabkan kalian diangkat daripada orang kafir? Karena keimanan kalian walaupun keimanan kalian sangat lemah, tapi tetap lebih baik daripada orang kafir. Taib. Jadi itu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berjihad fi sabilillah. Berjihad. Ini amalan yang terafdol. Berjihad. Dan di majelis ini sudah kita terangkan seperti apa kemuliaan berjihad. Masih ingat? Iya. Apa di antara keutamaan, kemuliaan orang yang mati syahid berjihad? Masih ingat? Iya. Ya, tidak mendapatkan pertanyaan alam kubur. Apalagi? Ya, santa. Ya, nanti di hari kiamat akan mengeluarkan bau mis, darahnya dibangkitkan dalam kondisi awal dia meninggal, tetapi mengeluarkan aroma yang sangat harum seperti bau mis. Apa lagi? Ya, tidak tetap merasakan sakaratul maut, tapi tidak pedih, tidak sakit. Apa lagi? Santa. Sampai dia mau kembali ke dunia. Bayangkan. Sampai dia mau kembali ke dunia, padahal tidak ada lagi hartanya di dunia. Habis hartanya, mau kembali ke dunia. Mau kembali apa? Mau kembali untuk berjihad lagi, mati 10 kali. Mau mati 10 kali karena sudah merasakan kemuliaan yang Allah berikan. Ya, makanya Nabi mengatakan amalan yang paling afdal adalah berjihad fi sabilillah. Baik. Ya, tapi ingat jihad betul ya. Jihad betul, bukan bom bunuh diri. Itu bukan jihad. Johod itu. Iya, bukan jihad. Taib. Nah, ikhwas sekalian, di sini Nabi menjawab amalan yang paling afdal itu jihad. Padahal ikhwani fillah, dalam banyak hadis ketika Nabi ditanya amalan apa yang lebih afdol, Nabi menjawab as-salatu fi waktiha. Salat pada awal waktu. Nabi ditanya di kesempatan lain, ya Rasulullah, yang manakah amalan apakah yang lebih baik? Nabi menjawab apa? Nabi menjawab apa? Ya, banyak dalil-dalilnya seperti itu. Menunjukkan bahwa ada amalan yang lain yang lebih baik daripada jihad. Jelas? Ya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Siapakah orang yang Islamnya paling baik? Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Yaitu orang yang gemar memberi makan. Wa taqra'us salam. Orang yang menyebar salam. Orang yang sholat malam ketika manusia tidur. Kan begitu. Nah, kenapa dalam hadis ini Nabi menjawab jihad? Apakah ada kontradiksi? Kalau begitu ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain? Tidak. Terus kenapa Nabi menjawab seperti itu? Kata para ulama, karena Nabi menjawab itu sesuai dengan keadaan yang bertanya. Siapa yang datang bertanya, Nabi beri jawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Kalau yang bertanya itu adalah orang yang terlihat pemberani, ya, pemberani dan kemudian pandai berperang, ya, dilihat kondisi, maka Nabi masih tunjukkan berjihad. Kan begitu. Mungkin ada orang yang bertanya, orang ini perlu disemangati sedikit dari sisi sholat. Karena mungkin dia ini orang kalau sholat selalu masbuk. Maka dikasih jawaban sholat pada awal waktu. Mungkin ini orang kalau sholat selalu mengundur waktu. Karena kesibukannya di pasar, kadang sholat duhur di saat mau asar. Sehingga nampak seperti menjamak. Begitu selesai assalamualaikum sudah azan di masjid. Sholat asar lagi seperti dijamak sholatnya. Padahal tidak dijamak. Kenapa? Dia sholat di akhir
waktu. Sehingga diberi jawaban. Ketika dia bertanya, Rasulullah, apa yang lebih bagus yang saya lakukan? Maka Nabi menjawab, sholat pada awal waktu. Kenapa? Karena orang itu mungkin sholatnya agak bermasalah. Jadi jawaban-jawaban Nabi itu dilihat dari kondisi as-sa'il, para penanya. Jelas ya? Barakallah. Jadi tidak ada pertentangan. Ya. Kenapa Nabi menjawab Islam yang mana lebih baik? Nabi menjawab apa? Islam yang lebih baik itu adalah Islam yang gemar memberi makan. Karena mungkin di saat itu banyak orang miskin dan butuh diberi makan. Maka Nabi memberi jawaban seperti itu. Paham? Paham? Barakallahu fikum. Nah, qultu, kemudian aku berkata lagi kepada Nabi. Aku berkata lagi kepada Nabi. Ayyur riqabi afdal. Ya. Budak yang manakah yang lebih afdal untuk dibebaskan? Budak, membebaskan budak ya. Yang manakah budak yang lebih bagus untuk saya bebaskan? Masya Allah, ini sahabat ini. Ya, banyaknya pertanyaannya. Dan mereka bertanya banyak seperti ini bukan sekedar bertanya loh. Mereka betul-betul mau beramal ini. Masya Allah, luar biasa. Sudah dikasih jawaban jihad, itu Masya Allah itu. Seakan-akan sahabat merasa, aduh, masih mau saya tambah lagi. Maka bertanya lagi, ya Rasulullah, saya mau bebaskan budak. Masya Allah. Saya bertanya sekarang, budak yang mana yang paling bagus untuk saya bebaskan? Maka apa jawaban Nabi? Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samana. Budak yang paling bagus untuk kamu bebaskan adalah budak yang paling berharga, yang paling bernilai bagi tuannya, dan yang paling mahal harganya. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus dibebaskan, yang paling hebat pahalanya adalah yang paling apa tadi? Yang paling bernilai, yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh tuannya, dan yang paling mahal harganya. Kalau paling mahal harganya berarti budak mantap itu. Budak bagus. Karena tinggi harganya kan. Dan kalau disenangi oleh majikannya berarti budak baik. Taat kepada majikan itu. Itulah yang paling bagus kamu bebaskan. Masya Allah. Ya, maka ini merupakan kaidah bagi kita juga. Ini kaidah bagi kita untuk menilai sesuatu itu lebih baik. Ini kaidahnya. Sejauh mana bermanfaat, sejauh mana disenangi oleh pemiliknya. Dalam bersedekah misalnya, dalam bersedekah, yang mana lebih hebat pahalanya? Ini kaidahnya. Apa kaidahnya? Yang paling berharga bagi pemiliknya dan yang paling tinggi harganya. Antum mau bersedekah, mau dapat pahala besar, yang paling besar pahalanya yang mana? Yang paling berharga bagi antum. Apa yang paling berharga bagi antum? Itu yang antum beri. Iya. Antum punya motor 3. 1 Tornado, 1 Kristal, 1 Nmax. Yang mana yang antum berikan? Boleh antum berikan yang Kristal? Boleh, alhamdulillah. Baik kalau memberi daripada tidak. Tetapi kalau antum mau mengejar yang luar biasa, tidak ada lagi di atasnya, antum berikan Nmax. Itu kaidahnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra. Kalian tidak akan mencapai derajat albir. Kalian tidak akan mencapai derajat albir. Albir itu apa? Puncak kebaikan. Hatta sampai kalian tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai. Kalian punya harta 3. Ini 3, tiga-tiganya antum suka. Suka sekali. Antum infakkan 1.
Sebagian kata Allah ya, sebagian kamu berikan yang kamu suka. Tidak usah semuanya, sebagian saja. Kalau antum sudah mampu seperti itu, maka antum akan mencapai derajat albir, puncak kebaikan. Kalau kita apa? Cari yang tidak dipakai. Oh, ini saya sudah tidak dipakai ini Pak Haji, sudah kebesaran, sudah kekecilan, ambil mie. Iya tidak? Ya betul. Tapi tidak masalah, alhamdulillah masih kita memberi. Yang penting ikhlas. Itu tadi kuncinya ikhlas. Ya, antum buka dompet, ada merah, ada biru, ada kuning, ada apa lagi? Ada hijau, ada apa lagi? Ada ungu-ungu. Yang mana antum berikan? Yang merah, yang biru, yang hijau, yang ungu-ungu, atau yang kuning, atau yang logam? Yang mana antum paling suka di situ? Yang merah atau yang biru? Yang merah. Ya, kalau antum mau mencapai derajat albir tadi, kasih yang merah. Kasih yang merah. Antum punya 3 lembar. Merah, biru, hijau. Kalau antum mau mencapai derajat albir, kasih yang mana? Cuma ini punya antum 3 lembar ini. Tidak ada lagi. Merahnya bukan 2, 1 merah, semua 1. 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Antum kasih yang mana? Di kondisi seperti itu, tinggal 3 lembar ini, kondisi seperti itu, antum kasih yang mana? Tidak kasih apa-apa Ustaz. Karena 3 lembar. Ya, mungkin kita akan mengatakan, berpikir saya kalau saya mau kasih yang walaupun yang 10.000 kan, 3 lembar uang saya. Apalagi mau kasih yang merah. Ya, itulah bedanya kita dengan sahabat. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Kalau sahabat, begitu turun ayat itu, coba. Begitu Allah turunkan ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Langsung Ibnu Umar mencari yang paling dia cintai, dia berikan. Ibnu Umar. Datang Abu Talha, ya Rasulullah, Allah berfirman, dibaca dulu ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, maka Abu Talha berkata, wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta, benda yang paling saya suka adalah bayruha. Apa itu bayruha? Bayruha itu nama kebun beliau. Beliau punya kebun kurma, diberi nama Bayruha. Ya. Kebun kurma itu dekat dari Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah waktu itu. Dekat dari masjid. Mantap kan? Sehingga orang kalau dekat dari masjid, begitu berkebun, ada dengar azan, langsung ke masjid. Beda kalau jauh. Ini dekat masjid. Dan kebun itu airnya paling segar. Airnya paling segar sampai-sampai Nabi sering masuk minum airnya. Luar biasa itu kebun. Makanya Abu Talha berkata, harta benda saya yang paling saya suka itu. Maka ya Rasulullah, saya berikan di jalan Allah. Masya Allah. Itu yang paling saya suka. Maka saya berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, pernah nggak kita bersedekah dengan kebun? Belum pernah kayaknya. Tapi sebagian saudara kita, alhamdulillah, ada yang mewakafkan tanahnya. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa mereka. Harus patut kita cemburu kepada mereka itu ya. Yang mensedekahkan, mewakafkan tanahnya, membeli tanah, menyumbang untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini sahabat bersedekah dengan kebun loh. Kebun.
Luar biasa. Ya. Ketika Abu Talha berkata demikian, apa kata Nabi? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin itu gitu ya. Untuk ungkapan apa begitu kagum dengan seseorang. Ya. Kalau kita mungkin langsung, Masya Allah, Masya Allah. Ya kan begitu. Nah itulah Nabi. Langsung Nabi mengatakan, bakhin, bakhin. Masya Allah. Ya, kata Nabi, rabih, rabih, rabih. Beruntung, beruntung, beruntung. Nabi mengulang-ulang, beruntung, beruntung, beruntung. Masya Allah itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, tidak usah kamu infakkan di jalan Allah. Cukup kamu bagi-bagikan kepada keluargamu itu kebun. Tapi dia sudah dapat pahala itu tadi kan, karena sudah berniat. Tapi apa kata Nabi? Nabi melihat ada yang bermanfaat. Kamu bagi-bagikan saja kebun itu sama keluargamu. Apa kata Abu Talha? Sami'na wa ata'na. Langsung dibagi-bagi. Langsung dibagi-bagi. Masya Allah. Ya, ini sepeta ini untuk ini sepeta ini untuk ini. Dibagi, langsung dibagi. Itulah para sahabat. Lain lagi dengan Abu Dahdah. Abu Dahdah. Abu Dahdah itu, ya, dia juga menginfakkan kebunnya. Kebun kurma. Berapa isinya itu kebun? Berapa pohon kurma isinya? 600. 600 pohon kurma isinya itu kebun. Kira-kira kalau 600 pohon kurma berapa luas itu? 600 pohon kurma. Berapa luasnya kira-kira itu kebun? Dan itu kurma bukan kurma yang tidak berbuah. Berbuah. Berapa harganya kurma 1 kilo? Itu kalau kita mau hitung-hitung ya. Kalau orang mau hitung-hitungan tidak jadi bersedekah itu. Pasti tidak jadi. Ini Masya Allah. 600 pohon kurma lengkap dengan buah. Berbuah semua. Apa kata Abu Dahdah? Saya berikan di jalan Allah. Ditambah lagi ternyata tempat tinggalnya ada dalam kebun. Ada dalam kebun. Ya. Langsung Abu Dahdah memanggil istrinya. Ya Umma Dahdah, keluar dari rumah kita cari tempat tinggal lain. Saya sudah sedekahkan di jalan Allah. Tidak boleh kita tinggal lagi di sini. Kita cari usaha lain. Kita mulai dari nol. Masya Allah. Kita Abu Dahdah. Iya. Maka ketika Abu Dahdah meninggal, Nabi mengantar jenazahnya. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kam min idkin mudalla li Abi Dahdahi fil jannah. Betapa banyak tangkai-tangkai kurma bergelantungan di surga untuk Abu Dahdah. Masya Allah. Langsung diperlihatkan kepada Rasulullah. Betapa banyak tangkai-tangkai kurma. Ya. Tangkainya ini, banyaknya tangkai-tangkai kurma bergelantungan. Ya. Untuk Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Abu Dahdah dimasukkan ke dalam surga dan dibalas infaknya di dunia lebih banyak. Dia kan bersedekah dengan apa? Dengan kurma. Maka Allah balas dengan kurma juga. Dan tidak sama kurma dunia dengan kurma surga. Tidak sama. Dari sisi rasa tidak sama. Jelas tidak sama rasanya. Ya. Senikmat apapun rasanya kurma ajwa, tidak sama kurma ajwa yang ada di surga. Tidak ada nilainya. Ya, sama namanya, tetapi rasa dan aromanya berbeda. Allahu a'lam. Baik. Ya. Jadi itu tadi ya. Budak apa yang paling afdal? Yang apa jawabannya Nabi? Yang paling bernilai bagi pemiliknya dalam paling mahal harganya. Fa illa ma'af'al. Ya Rasulullah, jika aku tidak melakukan. Ya, artinya jika aku tidak mampu lakukan. Masya Allah. Jika aku tidak mampu melakukan karena tidak cukup uang saya, karena mahal, apa yang bisa saya lakukan lagi? Apa kata Nabi? Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Maka kamu menolong, kamu membantu orang yang bekerja. Kamu membantu orang yang bekerja. Sani. Orang yang bekerja.
Orang yang berbuat, kamu bantu dia. Paham maksudnya? Ya. Ada orang misalnya tetangga lagi kerja pagar. Ya, kalau ada waktu pergilah bantu-bantu kerja pagarnya. Tidak digaji. Itu kata Nabi. Bantu orang yang bekerja, bantu orang yang lagi beraktivitas. Apalagi di dekat rumah, ada gotong royong membersihkan masjid, sudah, antum pergi bantu orang. Itu maksudnya. Autasna uli akhraq, atau kamu melakukan sesuatu kepada orang yang tidak pandai bekerja. Melakukan sesuatu pada orang yang tidak pandai pada pekerjaan itu. Contoh. Ada orang misalnya rusak mesin cucinya. Dan dia butuh mencuci. Tetangga ya, rusak mesin cucinya. Dan dia butuh apa? Dia butuh mencuci. Dia tidak bisa beli mesin cuci baru, rusak. Tapi dia juga tidak bisa perbaiki. Dia punya keahlian memperbaiki mesin cuci. Maka antum yang tahu perbaiki mesin cuci, luangkanlah waktu perbaiki mesin cucinya, tidak usah cari biaya, tidak usah cari upah. Bantu. Bantulah orang yang tidak cakap dalam bekerja. Itu maksudnya. Iya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi kepada Nabi, ara'aita in dha'uftu am ba'dil amal? Bagaimana pendapatmu jika aku tidak bisa mengerjakan sebagian amal itu? Saya tidak punya keahlian untuk pekerjaan itu, atau aku tidak mampu membantu. Misalnya ada orang lagi mengecor, ya, tetangga mengecor rumahnya. Kita ingin bantu, tapi fisik kita lemah. Ya, jangankan mengangkat semen, ya, mengangkat kue saja ke mulut susah. Lagi lumpuh tangan. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Mau bantu mereka tapi tidak mampu saya. Iya, saya juga ingin membantu perbaiki mesin cucinya. Saya juga mesin cuciku rusak. Saya tidak tahu perbaiki juga. Kira-kira kalau seperti ini keadaan saya, apa lagi harus saya lakukan? Saya membantu tapi tidak bisa. Masya Allah. Kata Nabi, takuffu syarraka 'anil nasi fa illaha sadaqatun minka 'ala nafsi. Kalau begitu, tahan kejelekanmu dari orang lain. Karena sesungguhnya itu adalah sedekah darimu, ya, sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Artinya kalau kamu tidak mampu memberi manfaat kepada orang, jangan apa? Kalau kamu tidak bisa memberi manfaat kepada orang, jangan apa? Jangan berbuat jelek kepada orang. Tahan dirimu. Jangan berbuat kejelekan kepada orang. Tahan tanganmu. Jangan pukul orang. Jangan ambil harta orang. Jangan caci maki orang. Gitu. Karena sesungguhnya ketika kamu tidak menyakiti orang lain, itu adalah sedekah darimu. Sedekah. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Ini hadis menunjukkan apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Coba lihat banyaknya kebaikan yang Nabi sebutkan. Pertama berjihad. Kemudian memerdekakan budak. Kemudian apa lagi? Membantu orang. Saya tidak bisa bantu orang. Kenapa? Karena saya lumpuh. Tidak bisa apa-apa ini. Di rumah saja. Ya sudah. Kalau begitu jangan menyakiti orang. Sudah. Itu juga kebaikan. Jangan kemudian antum lumpuh. Tidak bisa bantu orang tetangga sebelah. Kemudian antum ambil HP. Antum sebarkan gosip tetangga sebelah. Kan gitu. Ya sudah, kalau antum tidak bisa bantu tetangga karena antum tidak bisa ke sebelah, antum ambil HP, antum kirim WhatsApp di grup. Wahai teman-teman, ini ada tetangga saya butuh dibantu, datanglah kalian. Kan begitu, Masya Allah. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang, jangan menyakiti orang. Maka itu adalah kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Masya Allah. Ternyata ikhwani fillah, kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa, diam saja supaya orang tidak terganggu dengan kelakuan kita. Itu adalah kebaikan. Tapi ini dengan syarat diniatkan. Diniatkan untuk tidak mengganggu orang lain. Ya sebab ada juga orang tidak mengganggu orang lain karena memang tidak mampu melakukan.
Ya, dia tidak bisa ganggu tetangganya karena tetangganya polisi. Ya. Mau saya ganggu tapi polisi, saya nanti di penjara. Itu namanya dia tidak ganggu karena tidak mampu. Ya, tetapi yang berpahala di sini adalah dia tidak ganggu orang lain karena dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin ingin mungkin tiba-tiba ingin menggibah, tiba-tiba langsung teringat akan adab Allah, langsung dia berhenti. Astagfirullah. Nah, itu dia yang dimaksud. Kalau Anda tidak bisa memberi kebaikan kepada orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau Anda tidak mampu membantu para penuntut ilmu dengan harta Anda, maka cintailah para penuntut ilmu. Kalau Anda tidak mampu mencintai mereka, jangan membenci para penuntut ilmu. Kalau Anda tidak bisa membantu para da'i yang berdakwah kepada sunnah dengan harta Anda, minimal cintailah mereka. Kalau Anda tidak mampu mencintai mereka, jangan membenci mereka. Apalagi sampai membuat makar untuk menghalangi dakwah ilallah. Jelas? Barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai juga satu hadis ya. Selesai satu hadis. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk lagi hadis yang kedua. Biiznillah. Baik. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.